Assalamualaikum. Halo, selamat datang pada video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dan sifat-sifat eksponen. Oke, kita lihat kompetensi dasarnya dahulu ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Ya, yang pertama kita akan membahas pengertian eksponen. Nah, untuk eksponen itu adalah bentuk pangkat atau perkalian berulang bilangan dasar atau basis. Lihat ini ya, ini pangkatnya ada A pangkat N. Karena eksponen itu bentuk pangkat, ya, bentuk pangkat itu adalah perkalian berulang, ya, berarti A dikali A dikali A dikali A lagi sebanyak N. Eksponen ini sudah dipelajari waktu SMP. Nah, terdapat sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, jika ada bentuk seperti ini, kalian hanya tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Kalian harus lebih teliti lagi jika A-nya sama. Jika A-nya sama, pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Lihat, ini ada contoh. Contohnya itu adalah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, sama dengan berarti ini basisnya sama ya. Ini basisnya sama. Nah, berarti 3 pangkat 4 ditambah 5. Menjadi 3 pangkat 9. Dan ini hanya berlaku untuk perkalian. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jika bentuk pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya. Ingat, basisnya pun harus sama. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, lihat ini basisnya sama ya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti menjadi 3 pangkat 4 min 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 atau 9. Yang ketiga, ini bentuk pecahan ada 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Ya, ini sifat yang ketiga atau 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini contohnya 1 per 3 pangkat 4 itu sama saja seperti 3 pangkat min 4. Ini sifat yang ketiga. Selanjutnya, ada sifat yang keempat. Lihat, sifat yang keempat itu A-nya dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, jika ada yang bentuk seperti ini, berarti basisnya, lihat ini kan A pangkat N, dipangkatkan kembali pangkat M. Berarti bentuk seperti ini harus dikalikan. Nah, lihat ada contohnya, 2 pangkat 3 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 3 kali 4. Selanjutnya, ini ada bentuk A kali B, ini beda basis ya. A kali B
pangkat N. Berarti dikalikan satu-satu pangkatnya. A dikali N, B kali N. Karena ini beda basis. Ya. Contohnya 3 kali 5 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Oke, yang keenam, A per B pangkat N. Nah, ini sama yang sifat kelima itu perkalian, sifat keenam bentuk pembagian. Berarti A pangkat N, B pangkat N. B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 5 per 3 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, ini yang ketujuh sifatnya bentuk akar A pangkat M diakarkan N. Berarti sifat ini adalah A pangkat M per N. M-nya adalah pembilang, N-nya adalah penyebut. Nah, ini contohnya. Sorry, ini adalah pangkat ya. Di atas ini seharusnya. 2 pangkat 5 akar 3. Ini harusnya akar 3. Ini akar 3, ini salah. 3-nya harusnya di atas. Ya, sama dengan 2, 5 per 3. Selanjutnya ini sifat yang ke-8, ini adalah sifat identitas. Identitas ya, berarti A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, ini adalah sifat identitas. Oke, ini sifat-sifat dari eksponen, ada 8 sifat. Jadi, ketika kalian mengerjakan soal-soal, kalian bisa menggunakan sifat-sifat tersebut. Kita ke contohnya ya. Lihat, ini ada contoh bentuk sederhana dari 5A pangkat 3, B pangkat min 2 dipangkatkan 4 per 5A pangkat min 4, B pangkat min 5 dipangkatkan min 2. Nah, ini kita menggunakan sifat-sifat. Oke, kita ke pembahasannya. Ya, diketahuinya di soal yang di atas. Mulai dengan melepas kurung. Nah, kita mulai dengan melepas kurung. Maksudnya bagaimana melepas kurung? Nah, lihat ini kan bentuk kira-kira ini menggunakan sifat yang mana? Nah, ini kita menggunakan sifat yang kelima yang basisnya berbeda. Lihat ini ada A, ada B. Berarti semuanya dikalikan pangkat yang terluar. 5 dikalikan pangkat 4. Kemudian A pangkat 3 dikalikan 4. B pangkat min 2 dikalikan pangkat 4. Nah, sama yang di bawah juga ya. Semuanya menggunakan sifat A min B pangkat N. Oke, sudah kalian kalikan dengan pangkat terluar. Nah, pangkat tersebut kalian kalikan dulu ya. 5 pangkat 4, 5 pangkat 4, A 3 kali 4 berarti A pangkat 12, B min 2 pangkat min 2 kali 4 adalah B pangkat min 8. Yang di bawahnya 5 min 2, 5 min 2, A min 4 kali min 2 berarti menjadi A pangkat 8 ya. Min 4 kali min 2 berarti positif ya. Min kali min positif jadi A pangkat 8. Yang B-nya B pangkat min 5 kali min 2. Berarti min 5 kali min 2 hasilnya adalah 10. Jadi B pangkat 10. Nah, selanjutnya menggunakan sifat yang keempat. Maksudnya sifat yang keempat gimana? Nah, ini kan A pangkat 3 kali 4.
ya. Oke, kumpulkan basis yang sama. Kumpulkan basis yang sama. Maksudnya kumpulkan basis yang sama, ini, lihat ini ya, 5 pangkat 4 dengan 5 min 2, sama kan ya? Nah, ini basisnya sama, berarti 5, karena ini bentuk pembagian atau bentuk pecahan, berarti menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N, ya. Kalau bentuk seperti ini berarti pangkatnya menjadi pengurang ya. 5 pangkat 4 dikurangi min 2. Yang A-nya A pangkat 12 dikurangi 8. Yang B-nya min 8 dikurangi 10. Nah, menjadi 5 pangkat 6 ya, dari 4 dikurangi min 2. Ini kan negatif, ini negatif menjadi positif, berarti 4 ditambah 2, 6. Kemudian yang A-nya sudah bisa ya, 12 dikurangi 8 berarti 4. Nah, untuk yang B-nya, min 8 dikurangi 10. Ingat ya, di sininya negatif, ininya juga negatif. Ya. Kalau dua-duanya negatif, berarti dia semakin ke kiri. Kalau semakin ke kiri, berarti semakin besar ya. Min 8 dikurangi 10 adalah min 18. Sudah selesai untuk pembelajaran hari saat ini. Terima kasih.